Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis tentang implementasi strategis berbasis lingkungan, yaitu strategi PT Hijau Lestari mencerminkan pendekatan manajemen strategi berbasis lingkungan atau Grand Strategies Management ekostrategi yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam operasional inti perusahaan, bukan sekedar pelengkap. Yaitu ada berbagai aspek, ada aspek integrasi proses operasional dengan ada 4 langkah, yaitu menginvestasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan dan beralih ke plastik biodegradable, menunjukkan perubahan pada strategi korporat dan operasional. Langkah ini mengurangi dampak lingkungan langsung dari sumbernya atau pollution prevention, dan pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder approach. Dengan langkah kedua, kerjasama pembersihan sungai dan edukasi lingkungan di sekolah membina hubungan baik dengan komunikasi lokal dan LSM. Ini memenuhi social license to operation atau izin sosial untuk beroperasi, dan transisi menuju triple bottom line atau people planet profit, yang adalah perusahaan mengubah fokusnya yang semula hanya profit oriented menjadi lebih seimbang dengan memperhatikan aspek pelestarian alam atau planet dan kesejahteraan sosial atau people. Yang kedua, manfaat strategis dari program CSR atau minimal 3 poin dengan meningkatkan reputasi dan citra merek atau brand image, mengubah persepsi publik yang sebelumnya negatif akibat pencemaran sungai menjadi positif sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan social license to operation dan meminimalkan risiko konflik yang melibatkan warga dalam pembersihan sungai serta sekolah dengan edukasi mengurangi tekanan atau proses dari LSM dan masyarakat sekitar, sehingga operasional bisnis berjalan tanpa hambatan sosial. Dan yang ketiga, menciptakan keunggulan bersaing kompetitif FNZ atau produk kemasan biodegradable dan teknologi hijau, memberi nilai. Dan yang keempat, yaitu membuka peluang pasar baru, memungkinkan perusahaan masuk ke segmen pasar atau bermitra dengan klien B2B yang memiliki standar keberlanjutan yang ketat. Dan yang ketiga, dua tantangan utama dalam mengimplementasikan strategi, yaitu beban biaya dan investasi awal yang tinggi, atau transisi teknologi ke sistem ramah lingkungan serta bahan baku biodegradable membutuhkan modal besar dan potensi peningkatan biaya produksi yang dapat menekan margin keuntungan dalam jangka pendek. Kedua, resistensi internal dan adaptasi operasional atau keahlian, yaitu mengubah proses produksi yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun memerlukan penyesuaian budaya kerja, pelatihan ulang karyawan atau upskilling, serta penyesuaian rantai pasok supply chain baru yang belum tentu stabil. Yang keempat, analisis SWOT singkat, komponen strength atau kekuatan dengan analisis pengalaman beroperasi lebih dari 20 tahun di industri keamanan, komitmen manajemen tinggi dan transisi ke teknologi hijau dan bahan biodegradable, memiliki program relasi komunitas atau CSR yang aktif,
Dan weakness atau kelemahan yaitu riwayat pencemaran lingkungan yang masih membekas di ingatan masyarakat atau LSM, dan tingginya modal awal untuk investasi teknologi baru dan bahan baku ramah lingkungan. Dan selanjutnya opportunities atau peluang, yaitu meningkatkan tren pasar dengan kesadaran konsumen dan industri terhadap produk ramah lingkungan, membuka potensi insentif dan dari pemerintah atau kemitraan yang dengan berbisnis hijau lainnya. Dan selanjutnya tir atau ancaman, risiko fluktuasi harga dan pasokan bahan baku, plastik biodegradable, serta regulasi lingkungan yang semakin ketat dan pengawasan ketat dari LSM jika eksekusi di lapangan tidak konsisten.